Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 Manajemen Keuangan Prodi S1 Manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika Ciledug. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Nikita Gipsa dengan NIM 64232182. Nama saya Naomi Analisa Simanjuntak dengan NIM 64231791. Nama saya Ramadan Erva Sandia dengan NIM 64234015. Kami di sini akan membahas mengenai pertemuan kedua, yaitu time value of money. Kita akan membahas konsep dasar dari time value of money atau yang sering disebut dengan nilai waktu dari uang. Time value of money atau yang sering disebut dengan bunga adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Sejumlah uang yang akan kita terima dari hasil investasi pada akhir tahun. Kalau kita memperhatikan nilai waktu dari uang tersebut, maka kita akan berpikir bahwa uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan adalah sama nilainya dengan uang yang akan kita miliki sekarang. Seperti halnya uang 30.000, nilainya akan sama 30.000 pada akhir tahun kalau kita tidak memperhatikan nilai uangnya. Padahal nilai uang sekarang lebih tinggi daripada uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan. Mungkin kita akan bertanya-tanya mengapa hal tersebut dapat terjadi. Karena kalau kita memiliki uang 30.000 sekarang dapat disimpan dengan bunga 10% di bank per tahun, jadi uang sekarang 30.000 akan kita terima 33.000 pada akhir tahun. Intinya adalah bahwa nilai uang lebih tinggi. Intinya adalah bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Lalu apa aja sih manfaat dari time value of money? Ada beberapa manfaat time value of money. Pertama, bagi investor, konsep time value of money dapat memungkinkan investor membuat keputusan yang lebih tepat terkait pemanfaatan uang yang mereka miliki untuk berinvestasi. Lalu bagi perusahaan, konsep time value of money dapat membantu perusahaan menyusun dan menghitung anggaran supaya perusahaan dapat mencapai skala ekonomi atau kondisi di mana pengeluaran sedikit tapi yang diproduksi banyak. Lalu bagi individu atau bagi masyarakat, konsep time value of money ini penting untuk membantu masyarakat memahami kapan dan berapa banyak uang yang harus ditabung agar uang di periode yang akan datang bisa diambil tuh nilainya lebih besar. Tidak hanya itu, time value of money juga dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan terkait apakah barang yang dibeli saat ini dapat bermanfaat untuk masa depan. Namun di sisi lain, konsep time value of money ini memiliki banyak keterbatasan. Di antaranya, ketika suku bunganya rendah, masyarakat cenderung tidak ingin menabung dan hanya menabung itu ketika suku bunganya tinggi. Lalu time value of money di sisi lain tidak dapat mengukur tingkat terjadinya inflasi. Terdapat beberapa perhitungan dalam konsep time value of money. Contoh yang pertama adalah nilai sekarang atau present value. Apa itu present value? Present value adalah nilai sekarang dari jumlah uang atau aliran arus kas di masa mendatang. Nilai ini ditentukan dengan mendiskontokan nilai masa depan dengan estimasi tingkat pengembalian yang dapat diperoleh uang tersebut jika diinvestasikan. Perhitungan nilai sekarang dapat berguna dalam investasi dan perencanaan strategi untuk bisnis. Bisa dilihat rumusnya ini. Nah, untuk perhitungannya akan disampaikan oleh teman saya, Natasha. Berikut adalah contoh soal dari nilai sekarang. Untuk menghitung nilai sekarang atau present value itu menggunakan rumus, yaitu adalah P sama dengan V per dalam kurung 1 plus I pangkat F. Seperti kita yang ketahui tadi, V adalah jumlah akhir, P adalah jumlah uang, I adalah tingkat bunga, N adalah tahun. Diketahui bahwa V-nya adalah 1262 dan I-nya adalah 6%, serta N-nya adalah
4 tahun. 6% ini kita jadikan desimal menjadi 0,06. Dari yang kita ketahui ini, kita masukkan ke dalam rumus bahwa P sama dengan 1262 dibagi 1 plus 0,06 pangkat 4 sama aja seperti 1262 dibagi 1,06 pangkat 4. 1,06 pangkat 4 itu sama aja hasilnya 1,262. 1262 dibagi 1,262. 1262 dibagi 1,262 sama aja seperti 1262 per 1000. Kita balik 1000-nya di atas, 1262-nya di bawah, dan ini diganti menjadi kali. 1262 dikali 1000 per 1260. Karena ini sama hasilnya, maka kita langsung coret aja. Maka hasil dari P atau jumlah uang itu adalah 1000 rupiah. Lalu ada nilai majemuk atau nilai yang akan datang, compound value atau future value, sama aja. Ini tuh adalah jumlah uang yang akan kita peroleh di masa depan atas uang yang kita investasikan atau kita tabung saat ini. Rumusnya seperti ini, dan kembali akan dijelaskan oleh teman saya, Natasha. Seperti diketahui pada soal berikut bahwa P-nya adalah 1000 rupiah, untuk I tingkat bunganya adalah sebesar 6%, dan juga N-nya jumlah tahunnya adalah 4 tahun. Maka kita masukin ke dalam rumus ini V4 sama dengan 1000 dalam kurung 1 ditambah I itu adalah 6%. Kita akan jadikan ini ke dalam desimal, yaitu menjadi 0,06 yang dipangkatkan N atau tahunnya itu 4. Maka 1000 dalam kurung 1,06 pangkat 4 sama dengan 1000 dikali 1,26247. Ini 1000 dikali 1,26247 adalah 1262,47.000 yang dibulatkan menjadi 1.300 rupiah pada tahun keempat. Lalu selanjutnya ada nilai majemuk dari anuitas atau annuity. Anuitas sendiri adalah deretan pembayaran secara uang yang sama, uang yang tetap sama dalam periode waktu tertentu, bisa setiap bulan ataupun setiap tahun. Contohnya sederhananya seperti kita misalnya punya kos-kosan. Nah, si nilai anuitas adalah sewa kos yang dibayarkan oleh penyewa misalnya setiap bulannya atau setiap tahunnya. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah ini. Nanti ini akan dijelaskan oleh teman saya, kembali Natasha. Berikut adalah contoh soal dari nilai majemuk dari anuiti. Di sini kita akan bertemu dengan rumus S N sama dengan R di dalam kurung 1 plus I sama dengan N min 1 plus 1 plus I sama dengan N-2 sampai dengan seterusnya sampai
1 plus I sama dengan N dikurang N, atau jadi sama dengan 0. Di sini Sn adalah nilai majemuk dari anuitas. Sedangkan R di sini adalah nilai dari anuiti. Di sini juga ada N sama seperti tadi, N itu adalah tahun, jumlah tahun, dan I adalah suku bunga. Kita masuk ke dalam soalnya. Seperti dalam soal diketahui bahwa R-nya adalah 1000, I-nya adalah 6%, dan N-nya adalah 4 tahun. Nah, dari yang kita ketahui ini kita masukkan ke dalam rumus. N ini adalah 4, R-nya adalah 1000, 1 ditambah 6%, ini kita jadikan desimal sama seperti tadi menjadi 0,06. N-nya di sini ada 4 kurang 1 ditambah 1 plus 0,06, 4 kurang 2, 1 plus 0,06, 4 kurang 3 ditambah artinya ditambah 1 plus 0,06, 4 dikurang 4. Nah, sama aja 1000, 1 ditambah 0,06 sama dengan 1,06, 4 dikurang 1 adalah 3, pangkat 3 ditambah 1,06 pangkat 2 ditambah 1,06 pangkat 1 dan juga 1,06 pangkat 0. Ini 1000 dalam kurung 1,06 pangkat 3 itu sama aja 1,191 tambah 1,06 pangkat 2 sama dengan 1,123 ditambah 1,06 dan 1,06 pangkat 0 sama dengan 1. Ini semuanya kita tambahkan menjadi 1, tambahkan menjadi 4,374 dikali dengan 1000, maka hasilnya adalah 4.374 rupiah. Terakhir, ada nilai karang dari anuitas atau nilai dari pembayaran masa depan dari anuitas dengan tingkat pengembalian atau tingkat diskonto tertentu. Semakin tinggi tingkat diskonto, semakin rendah nilai sekarang dari anuitas. Untuk lebih jelasnya, perhitungannya akan dilakukan oleh teman saya Natasha. Berikut adalah contoh soal dari nilai sekarang dari suatu anuiti. Rumus di sini adalah AN sama dengan R dalam kurung 1/1 plus I ditambah 1/1 plus I pangkat 2 ditambah sampai seterusnya di I 1 ditambah I pangkat M. Di sini AN atau A aja, ini adalah nilai sekarang dari anuiti atau anuitas. Nah, R di sini sama seperti tadi, yaitu nilai anuiti, dan I-nya juga adalah suku bunga.
dan N-nya adalah jumlah tahun. Dari soal berikut diketahui bahwa R-nya adalah 1000, I-nya adalah 6% dan N-nya adalah 4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Bahwa A ke 4 dengan 1000 dalam kurung 1 per 1 tambah 0,06 tambah 1 per tambah 0,06 pangkat 2 ditambah 1 per 0,06 pangkat 3 dan juga ditambah 1 per 1 ditambah 0,06 pangkat 4. 1000 kita turunkan 1 per 1,06 ini 1 ini ditambah 1,106 pangkat 2 ini 1,06 pangkat 3 dan ini 1,06 pangkat 4. Seribunya kita turunin lagi, ini tetap sama ini 1 dibagi 1,06 sama aja 0,943 ditambah 1 bagi 1,06 di pangkat 2 sama aja 0,889 ditambah 1 per 1,06 pangkat 3 itu sama aja 0,839 dan 1 per 1,06 pangkat 4 itu 0,792. Nah, ini kita tambahkan semuanya. Sebenarnya kita turunkan. Ini kita mendapatkan hasil 3,465. Nah, 3,465 dikali dengan 1000 hasilnya 3.465 rupiah. Terima kasih Natasha. Nah, bisa dilihat seperti itu rumus dari nilai sekarang dari suatu anuitas. Nah, bagaimana jika waktu tabungan itu melebihi 10 tahun, apakah akan berjejer 10 kali panjang, atau mungkin kita misalnya mau nabung lebih lama 30 tahun, apakah 30 tahun? Ternyata ada rumus yang lain yang lebih simpel, yaitu rumus ini. Nah, di rumus ini dijelaskan PMT adalah berapa uang yang rutin kita setorkan setiap tahun lah. Dan di sini ada R itu tingkat bunga. Kalau dipecah dalam desimal berarti seperti tadi 0,06. Nah, kalau misalnya tahun N itu adalah jumlah tahun, jumlah waktu dalam tahun. Nah, kita ambil contoh 25 tahun. Maka perhitungannya akan nanti seperti ini. Oh ya, P itu present value dari anuitas ya, P. Nah, maka dapat dihitung P sama dengan PMT dikali 1 minus 1 per 1 plus 0,0625 per 0,06. Di sini kita bisa memasukkan seperti tadi anuitasnya kan adalah 1000 ya. Oke, baiklah di sini 1000 dikali 1 dikurang 1 per 1,06 pangkat 25
bagi 0,06. Di sini kita dapat 1000 dikali 1 dikurang 0,232999 per 0,6 sini 123 dikali 0,76701 per 0,06 sorry. Hasilnya adalah 1000 dikali 12,78335. Maka hasil yang didapatkan adalah 12.783,35. Ini adalah nilai anuitas. Nilai sekarang dari anuitas setelah kita menabung selama 25 tahun dengan contoh soal yang sama seperti yang tadi. Hasilnya adalah 12.783,35. Terima kasih. 3. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.